Itu bagi orang Bima itu disukai sekali. Kakek saya dia menjual 40 sapi. Inilah dongeng orang Bima. Inilah keadaan orang Bima. Sekali putar cium kemaluan. Sekali putar cium kemaluan. Itulah karakter iblis. Saddam Hussein biarlah jadi orang hebat. Nah, orang Bima itu rata-rata istrinya 2. Belajar di mana ya? Almarhum bapak saya istrinya 3. Ini Saifuddin Ibrahim ini emangnya kenapa sih? Jangan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam, terutama di bulan suci Ramadan ini, untuk selalu terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali Saifuddin Ibrahim ya. Semakin hari semakin ke sini dia menunjukkan sudah mengalami adanya gangguan kejiwaan ya, karena itu bisa kita lihat berdasarkan omongan yang keluar dari mulutnya ya, yang selalu saja menyebarkan fitnah terhadap siapapun juga yang tidak sepakat atau tidak mendukung dengan misi yang dia lakukan ya. Nah, kali ini dia memfitnah orang kampungnya sendiri, yaitu Bima ya, orang Bima, dan juga membuka aib sendiri. Nah, dari berdasarkan apa yang kita dengarkan ini, tentu ini mencirikan ya orang yang memang sudah mengarah kepada gangguan kejiwaan, karena apabila seseorang tersebut dalam kondisi dan situasi yang terjepit dan kemudian banyak ditimpa permasalahan, maka otomatis pemikirannya akan kacau ya, dan itu lama kelamaan itu bisa berakibat fatal terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini dia coba memframing atau memfitnah terhadap Islam ya, terutama masalah ibadah haji, kemudian juga orang-orang yang menunaikan ibadah haji mencium batu Hajar Aswad. Dia katakan ini adalah untuk menghapus dosa. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan simak bersama, dan setelah itu saya akan kembali memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh si Saifuddin ini. Memang kondisi Indonesia ini bikin kita nggak bisa tidur. Apalagi minoritas, aduh susah sekali kita tidur. Takut rumah kita ditimpuk, takut rumah kita anak kita di pesantren, takut diperkosa Pak Kiai. Itulah yang terjadi di Indonesia karena tidak berjalannya hukum yang bagus, tidak ditetapkan undang-undang yang bagus. Sama-sama nyolong ayam, ya hukumannya beda. Itulah Indonesia.
tanpa bermaksud ngeledek, tapi ledekan itu ya, ledekan ini adalah ledekan yang manis gitu. Itulah karakter iblis. Perkataan dusta yang disampaikan oleh iblis. Bukan, itu bukan karakter iblis ya, tetapi adalah karakter setan. Yang namanya setan tersebut selalu melakukan kejelekan serta keburukan ya, terutama dalam perilaku, di dalam berbicara ya. Nah, apa yang dikatakan Saifuddin tadi itu adalah suatu fitnahan yang tidak bisa dibuktikan sama sekali ya, yang mengatakan bahwa minoritas di Indonesia itu selalu ketakutan. Nah, secara logika tentu kita berpikir ya, kalau memang demikian, tentulah sepanjang hidup Saifuddin ini yang berada di Indonesia ya, tentu dia sudah mengalami hal-hal seperti yang dikatakannya tadi. Namun justru dia malahan dapat berkarir, kemudian juga bebas kemana-mana ya, tidak ada ancaman atau intimidasi terhadap dirinya ketika masih beragama Islam. Nah, kemudian dia coba juga membenturkan permasalahan tersebut kepada hukum di Indonesia yang tidak adil. Nah, kalau menurut kita hukum di Indonesia itu untuk masalah sosial toleransi itu sudah cukup adil ya, karena mayoritas tidak pernah mengganggu minoritas kalau mayoritas tidak diganggu ya, dan itu adalah fakta. Dan kalaupun ada terjadi hal-hal yang mungkin merugikan minoritas, itu bisa jadi kesalahan dari minoritas sendiri ya, yang kelewat dalam menghina atau menghujat terhadap mayoritas. Seperti contohnya yang barusan sudah divonis, yaitu Kosman bin Sunet ya. Jadi apa yang dikatakan Saifuddin ini itu adalah bagian dari gejala ODGJ ya. Jadi karena dia begitu banyak mengalami permasalahan dan takut pulang ke Indonesia, artinya dia dalam kondisi yang tertekan atau terjepit, maka muncullah hal-hal negatif dari pikiran dia sendiri. Nabi ini menghina orang Bima, enggak. Saya cerita fakta sosial yang terjadi di orang Bima. Kalau orang Bima naik haji itu kayak apa, begitu ya. Orang Bima kalau naik haji itu, pokoknya gelar haji itu lebih tinggi daripada gelar Pak Kiai, gelar Pak Ustadz, gelar sekolah doktorandus gitu. Lebih tinggi gelar haji itu. Karena orang yang naik haji itu sudah pasti dia itu orang kaya. Pasti orang itu punya debit modal dan apa namanya, ya pokoknya dia punya kelebihan kekayaan, maka dia dapat haji, gelar haji. Haji itu bagi orang Bima itu disukai sekali, dihormati sekali, karena dia sudah cium batu hitam. Jadi kalau orang sudah cium batu hitam, ya bayangkan, nih batu hitam ini, bayangkan itu sudah terhormat. Karena kakek saya naik haji itu dia menjual 40 zaman itu 40 kerbau itu dijual untuk naik haji. Dan untuk mendapatkan naik haji itu naik kapal laut, kapal Arafat. Bisa 3 bulan perjalanan dari kota Bima itu sampai balik lagi di kota Bima.
Dan ketika diantar untuk naik haji, naik ke kapal itu semua keluarganya, anak-anaknya itu menangisi bapaknya. Bapakku naik haji dan seterusnya penuh. Jadi mereka melambai-lambaikan tangannya, keluarga di bawah juga melambai-lambaikan tangannya karena akan meninggalkan Kabupaten Bima. Nah, kalau sudah meninggalkan Kabupaten Bima itu, perasaan orang naik haji itu ya sudah, dia akan pergi, dan kalau mati di Arab Saudi itu adalah mati masuk surga, langsung masuk surga katanya. Makanya orang Bima naik haji, naik kapal Arafat itu, kalau balik ke Bima itu mereka sudah bersyukur luar biasa. Tapi kalau mati di sana, oh masuk surga. Sama-sama sukacitanya. Inilah dongeng orang Bima. Perkataan dusta yang disampaikan oleh iblis yang berbohong kepada kamu. Nah, kita ngomong dulu haji nih. Haji ini adalah ibadah jahiliyah yang diislamkan oleh Muhammad. Bacaan-bacaannya itu diganti dengan bacaan yang diislamkan oleh Muhammad. Padahal dahulunya ibadah ini adalah ibadah orang-orang mau pergi menjadi kafilah untuk pergi berdagang ke Syam, ke Syria, kemana-mana. Mutar dulu Ka'bah ini 7 kali putaran. Dan setiap kali putaran itu cium batu hitam itu yang disebut Hajar al-Aswad itu dicium. Itu zaman itu adalah sama dengan mencium kemaluan seorang perempuan. Jadi cium batu hitam itu sama dengan mencium kemaluan perempuan, karena dari situlah semua manusia lahir. Dari situlah mau hebat, mau kaya raya, mau semiskin apapun, kepandaianmu kayak apapun, pintarnya, dari lubang itu, yaitu lubang perempuan. Makanya harus dicium. 3 kali mutar itu artinya 3 kali mutar arca, berhala, ataupun kuil yang disebut Ka'bah itu. Ka'bah itu ya kuil, putarin. Sekali putar, cium kemaluan. Sekali putar, cium kemaluan. Itu zaman jahiliyah. Nah, setelah zaman Nabi Muhammad, itu di tawaf itu dibunyikan seperti tadi, dengan doa-doa dan pengharapan, ya Allah anakku biar sukses, ya Allah biar anakku sukses. Ya Allah, si ini disebut nama anaknya Saddam Hussein, biarlah jadi orang hebat, ya Allah. Khomeini, ya Allah, biar jadi orang hebat, ya Allah. Muammar Gaddafi, anak saya itu biar jadi orang hebat, ya Allah. Lebih hebat anak-anak saya daripada saya, ya Allah. Gitu. Itu doanya. Doa setelah Nabi Muhammad. Jadi kemudian cium batu hitam itu, Hajar al-Aswad. Sekali putar cium batu hitam itu. Nah sekarang ini karena rebut-rebutan banyak orang injak-injak dan banyak mati ketika tawaf itu. Bayangkan 2.500.000 orang harus tawaf dalam waktu bersamaan, itu harus didoakan seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa cium batu hitam itu? Wah, ngeri sekali. Bagi badan yang gak kuat, jangan lewat di situ. Nanti mati kalau sudah keinjak-injak itu, udah selesai sudah hidup kita. Oleh karena itu, Muhammad bilang, barang siapa yang bisa mencium batu hitam, maka segala dosanya yang dulu maupun yang akan datang diampunin. Maka kalau orang sudah pulang haji, itu sudah tidak ada dosanya. Dan kalaupun dia melakukan dosa lagi, ya sudah diampuni. Karena Nabi Muhammad sudah ngomongin seperti itu. Itulah cerita naik haji ini. Nah,
Orang Bima ini ada yang naik haji. Nah, orang Bima itu rata-rata istrinya 2. Rata-rata itu. Jadi kalau ada orang Bima nggak punya, hanya punya istri 1, berarti laki-laki itu nggak laku. Dianggap nggak laku. Itu orang Bima itu. Otaknya itu. Eh, Orang Bima itu semuanya, laki-laki itu rata-rata istrinya 2 minimal. Itu. Almarhum bapak saya istrinya 3. Dari istri ketiga itulah saya lahir. Mama saya itu Siti Salma Alwi. Wanita yang membuat saya kapok hidup. Pokoknya takut sama ibu itu. Kalau bapak masih bisa saya akalin. Mama ini, ibu saya Salma Alwi itu, waduh, mulutnya ampun. Semua orang gemetar di kampung itu kalau dengar suara mama saya. Haleluya. Tentu saja saudara Kristen yang nggak ngerti apa namanya, kurang lucu dengan cerita ini. Tapi ini bagi Muslim itu cerita lucu sekali. Ini Saifuddin Ibrahim ini emangnya kenapa sih selalu menghina Islam? Enggak, ini cerita ini sudah saya dapatkan sejak dalam Islam dulu. Karena bapak saya itu adalah guru haji. Orang yang mengajarkan manasik haji di kota Bima itu. Tanya aja nama almarhum Haji Ibrahim Manan itu pasti kenal semua, di Perado itu semuanya. Nah, ada lagi satu keluarga Bima. Satu keluarga Bima ini bawa lagi istrinya 2. Gitu, bawa istrinya 2. Sampai di sana, di Arab Saudi, setelah melakukan kegiatan ini, ibadah haji itu, ya, dia ke hotel. Di hotel, ya karena istri 2 ya boleh bertiga dengan cewek itu. Di sana boleh. Gitu. Yang nggak boleh itu ya dengan istri orang lain, nggak boleh itu. Jadi ada janda, lalu dibawa dengan istri kita, 1 janda, enggak, itu nggak boleh itu. Tetapi kalau kita punya 2 istri, 1 suami, kan bertiga 1 kamar, itu diizinkan di hotel Arab Saudi itu. Dan dia punya surat bahwa mereka memang punya surat kawin masing-masing. Jadi ada 3 surat kawin di situ tuh. Jadi gitu. Nah, selesai ibadah, selesai melaksanakan kegiatan sholat, lempar jumroh, itu kan kembali ke hotel di Mina. Ya suami ini sudah tenang lah, ini masing-masing sebelum tidur, suami ini menyuruh dipijit. Dek, pijitin saya dong, gitu. Oke, kata Aminah. Yang satu istrinya Aminah, yang satu istrinya Aisyah namanya. Nah, mijit si Aminah mulai dari atas ke bawah, si Aisyah dari kaki ke atas, gitu. Pijit itu sambil ngobrol, itu sambil menaikkan birahi suami, gitu. Itu jadi mijit itu untuk menaikkan birahi suami. Nah, itu orang Bima, itu orang Bima. Anda belajar di mana ya? Mengelabui orang. Padahal kita tahu bahwa kita sudah sesat. Ya, benar sekali. Sudah sesat dan sangat sesat ya. Terutama apa yang disampaikan atau yang diomongkan oleh Saifuddin Ibrahim yang terus saja memfitnah ya terhadap Islam, pemerintah, dan bahkan kampung halamannya sendiri, yaitu Bima ya. Dan masalah dia memfitnah orang Bima, biarkanlah masyarakat Bima sendiri yang memberikan sanksi kepada Saifuddin ini ya. Namun di sini sedikit saya komentari perihal dia mengatakan bahwa ibadah haji itu
yang utama sekali adalah mencium batu hajar aswad ya, karena bisa menghapus dosa. Nah, perlu diketahui dan diingat karena esensi dari ibadah haji itu sendiri bukanlah ritualnya ya, tetapi bagaimana orang yang sudah menunaikan ibadah haji tersebut mampu untuk melakukan perubahan yang positif terhadap dirinya sendiri setelah kembali dari menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, kemudian tentang batu hajar aswad, kalaupun benar itu adalah bisa menghapus dosa, bagaimana nasibnya umat muslim yang tidak dapat menunaikan ibadah haji, dan kemudian juga bagaimana bahwa batu hajar aswad pernah hilang atau pernah dicuri selama 32 tahun. Itu umat Islam menunaikan ibadah haji tanpa ada batu hajar aswad, dan ibadah haji itu sendiri tetap berjalan dan berlangsung ya, jadi tidak ada ketergantungan kepada batu hajar aswad tersebut. Jadi apa yang disampaikan oleh Saifuddin ini itu adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, namun ini hanyalah atas dasar kebenciannya atau sakit hatinya terhadap kondisi yang dialami dia sekarang ya, apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pemerintah dan harus melarikan diri ke luar negeri ya. Jadi mau pulang takut, tidak pulang di negeri orang susah ya, tidak senyaman berada di negeri kita sendiri. Dan mudah-mudahan ya Saifuddin ini segera mendapatkan hukuman baik di dunia dan di akhirat. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, karena Allah tidak akan pernah diam melihat kelakuan atau perbuatan keji dari Saifuddin ini ya. Tentu semakin sering dia berbicara menista dan menghina, maka itu justru akan mempersulit keadaan dan situasi dia sendiri, dan itu adalah bagian dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.